Dan tadi kata Imamul Haddad, ya, menyalahkan takdir atas kesalahan yang dia lakukan, ya, ini merupakan lebih berat, lebih bahaya daripada maksiat yang dia lakukan tersebut. Famata yatubu hadzal 'asi. Kalau sedikit-sedikit dia nyalahkan yang lain, kapan dia mau bertobat? Karena dia merasa bukan salahnya, bukan karena dia. Ya, tadi kita katakan, orang mau bertobat karena dia merasa dirinya salah. Tapi kalau merasa dirinya benar, untuk apa dia bertobat? Wa mata yandam ala fi'lihil gabih. Kapan orang itu akan menyesal dengan perbuatan buruknya tersebut? Wa mata yastaghfir minhu. Kapan dia akan beristighfar daripada perbuatan itu? Kalau senantiasa dia merasa yang dia lakukan bukan karena salahnya, tapi karena sebab yang lain. Wa huwa la yara lahu fi'lan wa yara annahu majburun makbur laisa lahu al-ikhtiyar wala qudrah. Dia menganggap ini bukan pilihan saya yang buat begini. Saya melakukan ini bukan karena saya, bukan karena mau saya. Ini maunya Allah, takdirnya Allah. Ya, ini orang yang tertipu. Wa hadza huwa bi'ainihi madhhab al-jabariyah. Hakikat semisal ini adalah hakikatnya al-jabariyah. Ya, akidah al-jabariyah adalah senantiasa apapun pokoknya takdir Allah yang udah tentukan. Mau saya maksiat, mau saya taat, baik yang sudah saya lakukan ataupun yang akan saya lakukan, ini setelah ini saya maksiat, itu memang keinginannya Allah. Itulah jabariyah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wa hum firqah minal mubtadi'ina fid din. Ini dari segi agama kita termasuk golongan-golongan ahli bid'ah yang dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa nama, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah yang diinginkan oleh Nabi adalah bid'ah yang semisal ini, akidah ini, bukan furu'. Dari segi usul ini, itu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yaqulu nabi ada bil ikhtiyar. Mereka orang-orang Jabariyah ini mengatakan kami nggak punya pilihan lain. Pokoknya udahlah, yang inilah kami buat. Udah Allah maunya kayak gini. Ya, seakan-akan nggak ada gunanya Allah ngasih akal untuk manusia itu, yang digunakan untuk berpikir. Lucunya, yang dia lakukannya, dia menyalahkan Allah dengan apa yang dia lakukan, kalau itu yang dia lakukan kesalahan karena yang disukai oleh hawa nafsunya. Ya. Coba kita lempar kotoran, dia suruh pasrah saja, diam, nggak mengelak dia. Kita lempar dia misalnya kotoran tai apa unta, tai ayam, kayak tai kambing atau apa, pasti dia ngelak dengan ikhtiarnya. Nggak ada dia pasrah, udah takdir Allah untuk lempar saya. Tapi kesalahan yang sifatnya karena hawa nafsunya, nyuri, mabuk, zina, hawa nafsunya suka, untuk membenarkan apa yang disukai oleh hawa nafsunya itu dia salahkan Allah. Takdir dari Allah. Tapi coba yang dia yang nafsunya tidak suka, ya, yang nafsunya tidak berkehendak demikian, akan tetapi dia pasti akan menggunakan ikhtiarnya dibandingkan memasrahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Jabariyah. Lalu kata Imamul Haddad, ala dhiddi ma taquluhu al-Mu'tazilah. Lawannya ucapan orang Mu'tazilah. Loh, apa Mu'tazilah? Wa hum firqa ukhra min ahli bid'ah. Mereka juga, ya, ahli bid'ah yang lain yang bertentangan dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah tadi dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah ini terlalu lepas. Dia mengatakan manusia punya ikhtiar penuh atas apa yang dia akan lakukan. Walaupun dengan apa yang telah lalu sama adalah ketetapan Allah, tapi yang akan dia lakukan manusia punya ikhtiar penuh. Allah nggak bisa mengatur apa yang akan dilakukan oleh manusia. Di sini seakan-akan mengatakan Allah laisa bigadir ala kulli syai'. Seakan-akan Allah nggak mampu segala-galanya. Karena ikhtiar ini tidak bebas manusia. Ikhtiar ini adalah makhluk. Perbuatan yang dia lakukan ke depannya adalah ketetapan makhluk, bukan ketetapan Khalik.
Di situ kata Imamul Haddad, ini pun ahli bid'ah. Wa mu'taqid ahlul haq wal sunnah wal jamaah wasat baina hatainil firqatain. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah adalah tengah-tengah daripada dua golongan ini. Wa huwa kama qala ba'dul ulama kharij min bainal farth wa dabul laban khalisan saighan lisyaribin. Apa ahlu sunnah wal jamaah? Sebagian ulama mengatakan thariqahnya ahlu sunnah, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah ini adalah keluar daripada kotoran dan darah, ya, yang dua-duanya adalah najis. Kotoran itu najis, darah itu juga najis. Keluar dari apa? Susu yang murni, yang sangat lezat untuk diminum orang-orang yang meminumnya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana? Wa mu'taqid Ahlussunnah ja'alallahu minhum bi fadlih. Ya, mudah-mudahan kata Imamul Haddad kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang betul-betul akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hakiki. Annahu la yakun kain saghirin wala kabir illa bi qada'illahi ta'ala wa masyiatihi wa iradatuhu wa qudratihi bi qada'in wa iradatihi wa qudratihi wa annal ibad wa af'aluhum khairuha wa syarruha khalqullahi ta'ala. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini bahwasanya apapun yang kecil yang besar itu memang adalah ketetapan Allah dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Seorang hamba atas perbuatannya baik itu yang baik ataupun buruk adalah makhluk, adalah ciptaannya Allah yang memang Allah kehendaki untuk berbuat demikian. Tsumma ba'da dzalika yutalabuna anfusahum bimtithali amrillah kullal mutalabah. Akan tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah dituntut meyakini takdir itu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu kalau sudah lewat, yang akan datang kita tetap dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dengan ikhtiar kita menjalankan apa-apa saja yang Allah tuntut daripada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, walaupun usaha kita sendiri pun itu adalah ketetapan Allah. Tapi ikhtiar kita yang diberikan oleh Allah untuk memilih berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wala yurakhisuna laha fi tarki syai'in minha wa yahmilunaha ala tarkil munhiyat wa ala ijtinabiha ra'san. Tidak kita menjadikan permainan, ya, alasan-alasan atau apa namanya rukhsah, keringanan-keringanan untuk kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dan tidak membawa kita dengan keringanan-keringanan tersebut meninggalkan apa yang dilarang oleh, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in waqa'u fi syai'in minha badiru ilallahi taala bitawal istighfar. Kalau hadirin, ini perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun setelah kita melakukan sesuatu itu adalah Allah larang, perbuatan yang salah, yang maksiat, yang dilarang oleh Allah, sudah kita ketahui itu takdir kita, maka bukan kita salahkan takdir kita, tetap yang kita salahkan balik lagi perbuatan kita, kenapa kita melakukan itu, sehingga kita pun bersegera taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ini perbedaan yang sangat signifikan antara kita Jabariyah, antara kita dengan Jabariyah, antara kita dengan Mu'tazilah. Tetap mengembalikan apapun yang kita lakukan, ya, baik itu dari kita sendiri yang kita lakukan, ataupun tadi seperti kata ulama tadi, ya, kucing mati di tengah desanya yang dia salahkan dirinya, ya, itu karena supaya segera kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, Sayyidina Habib Umar pernah mengatakan, apa yang terjadi hari ini pada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, jangan pikir itu tidak ada andil dosa kita di dalamnya. Hadirin, bisa jadi dosa yang kita buat Allah jatuhkan hukuman, bukan hukuman, ya, ujiannya untuk saudara-saudara kita yang di sana karena perbuatan kita, ya. Maka
Walaupun tampaknya musibah hari ini Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah angkat kesulitan mereka, Allah menangkan mereka, Allah jayakan mereka kembali dan Allah berikan kemenangan. Tapi ingat, jangan pernah seakan-akan merasa mereka Muslim Palestina, kita Muslim Indonesia, seakan-akan tidak ada ketersinambungan, seakan-akan kita tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Tidak. Bukankah pernah dikatakan Rasulullah SAW, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh yang kalau gigi sakit, satu badan bisa meriang. Luka di tangan, bukan hanya tangan yang merasa kesakitan, satu tubuh merasa kesakitan. Itulah Muslim. Ya. Wa in faratu fi syai'in minal awamir badiru bi qada'ihi wa tabu ila Allah ta'ala min tarkih. Kita ahlu sunnah wal jamaah, kalau misalnya ketinggalan, kita tahu ini ada ikhtiar untuk kita berbuat, kita disuruh sholat sama Allah, nggak sholat, apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat qadha sholatnya. Apa yang Allah perintahkan kita tinggalkan, qadha perintah-perintah Allah tersebut, dan bertaubatlah karena kamu telah meninggalkannya. Itu berasal karena kita merasa kita yang salah, bukan kita menyalahkan takdir yang Allah telah tetapkan, walaupun hakikatnya itu takdir. Tadi nggak bangun sholat subuh misal, udah takdir, itu sudah berjalan. Pilihannya apakah kita nyalahkan, oh yaudah Allah nggak bangunin saya kok, ya nggak, tidak, udahlah nggak. Atau justru kita malah, ya Allah, salah saya tadi nggak bangun, harusnya saya bangun dan saya sholat, ketinggalan, sekarang saya qadha dan saya bertobat. La ilaha illallah. Wala yahtajuna li anfusihim 'ala Allahi abada wala yu'adzirunahu bisabqil qadar wala yurakhisuna fi dzalika li ahad. Dia tidak menyalahkan Allah selama-lamanya atas siapapun. Dia juga tidak mencari-cari uzur untuk membenarkan kesalahannya atau menyalahkan takdirnya. Begitu juga dia tidak mencari-cari celah untuk menyalahkan orang lain. Ya, fa innallaha ta'ala wasafa ba'du a'daihi fi kitabihi bil ihtijaj bil masyiah thumma ankara alaihim dzalika wa yabghahum alaih wa lam yaqbiluhu minhum wa radahu alaihim wa kadzabahum wa qala ta'ala sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wal haram syai'. Allah sudah sebutkan semuanya dalam Al-Qur'an. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya kalau Allah mau begini, kami enggak akan syirik. Kalau bukan karena Allah maunya, kami enggak akan syirik. Bapak-bapak kami pun enggak akan buat syirik. Yang disalahkan atas kesyirikannya adalah Allah. Ya, yang disalahkan akan kesyirikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala haramna min syai'in. Enggak kami haramkan juga sesuatu itu. Kecuali memang udah karena Allah itulah. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Allah bilang apa? Itulah orang-orang pendusta itu. Ya, mereka mendustakan orang-orang yang sebelum mereka, sampailah mereka mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengikuti dhonnya mereka, dan padahal tidak, mereka diberikan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul falillahil hujjatul balighah. Padahal katakanlah, Allah Subhanahu wa taala telah memiliki hujjah yang dalam untuk mereka. La ilaha illallah. Wa fil ayatil ukhra wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'in kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fa'ala 'ala rasulil balaghul mubin. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, tadi yang berbuat syirik, ini orang-orang syirik juga mengatakan, ya law syaa Allah ma 'abadna min dunihi. Kalau memang Allah mau, ketetapan Allah untuk kami itu nyembah Allah, kami nggak akan nyembah selain Allah. Perbuatan menyembahnya mereka selain Allah, mereka salahkan, itu adalah Allah yang ingin kepada mereka. Nahnu wala abauna, baik itu kami nggak akan nyembah selain Allah, bapak-bapak kami, datuk-datuk kami, moyang-moyang kami pun nggak akan nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala haramna min dunihim syai', dan kami nggak akan haramkan apapun yang selain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun. Ya, kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, itulah perbuatan orang-orang sebelum mereka.
Fahal 'alal rasul ilal balaghul mubin. Bukankah Allah sudah mengutus para rasul yang menjelaskan kepada mereka perkataan-perkataan atau penyampaian-penyampaian yang jelas? Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, maka ini pelajaran juga penting untuk kita agar senantiasa kita merasa ya kesalahan yang kita lakukan, jangan terlalu mudah mencari pembenaran daripada apa kesalahan yang kita lakukan. Jadikanlah kesalahan itu pertama kali, walaupun bisa jadi memang kesalahan itu bukan karena kita, tapi biarlah kita merasa diri kita yang salah akan kejadian tersebut ya, agar memotivasi diri kita senantiasa cepat-cepat kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar ke depannya kemudiannya kita tidak mudah menggampangkan atas kelalaian kita daripada Allah, apa yang Allah perintahkan, dan kelalaian kita dengan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan segala-galanya itu karena kesalahan kita, sehingga mudah untuk kita cepat bertaubat dan cepat sadar ya dari segi apapun, baik itu dari segi dunia ataupun dari segi akhirat ya. Tadi saya katakan jangan terlalu mudah nyalahkan fulan yang entah di mana yang gak pernah kita jumpa akan ya keadaan kita hari ini ya. Bisa jadi kita yang kurang usaha, bisa jadi kita yang kurang upaya. Udah cukup pun upaya kita, udah cukup pun usaha kita, ya sudah, itulah memang yang Allah takdirkan untuk kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Masih panjang lagi ya masalah pembahasan takdir ini dikupas oleh Imamul Haddad. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kepada Ustaz Maulana fa'alaihi falyatafaddal mashkur.